Ini Pak, ini ada yang bertanya, Kim Taehyung Channel, bagaimana menurut Bapak tentang Dajjal dan Imam Mahdi itu? Tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Jadi banyak cerita tentang Dajjal, versinya berbeda, ya kan? Ya. Ada yang mengatakan Dajjal itu tinggi besar, bermata satu, nanti di kanan buat surga, kiri buat neraka. Dan dia punya keistimewaan, istilahnya diasuh sama Jibril. Dia tidak bisa mati, kekal selamanya. Nah, ini banyak versi mengatakan dia akan muncul dari segitiga bermuda. Dia nanya, bagaimana pandangan Bapak gitu kan? Berarti pandangan Bapak yang dimintanya, apa jawabannya kan gitu. Nah, makanya Bapak mau mengajak istilahnya kita berpikir tadi ibaratnya gini. Jangan kita ibaratnya kayak anak TK tadi misalnya gini. Dulu waktu kecil Bapak dulu dibilang ibu bapak kan bahwa katanya kalau kita duduk di bantal nanti bisulan kan gitu. Jadi kita tidak pernah melakukannya. Tapi sebenarnya makna dari arti tersebut ya kan nggak cocok istilahnya bantal untuk kepala kita duduki kan gitu. Nah, gitu. Jadi ini pun begini. Kalau menurut versi Bapak kan gitu kan. Yang Dajjal itu ada. Cuma sebelum Dajjal itu muncul kan gitu kan. Coba kita kaji dulu ke diri kita tadi itu. Kan gitu. Masih dalam arti kaji ke diri kita tadi. Dajjal ini dikatakan bermata satu. Bermata satu, memiliki kuasa, baru nanti di tangannya surga. Siapa mengikut dia pasti mewah hidupnya bagaikan di surga. Yang tidak mengikut dia masuk neraka. Itu sekarang udah banyak terjadi dia. Dajjal itu udah muncul. Nah, perumpamaan Dajjal itu udah muncul. Dalam arti muncul lagi gini. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin bermata satu. Dalam arti bermata satu itu orang-orang itu ya kan hanya memakai mata yang ini aja. Nah, sementara Allah mengasih kita dua mata. Dalam arti dua mata itu ada mata hati namanya. Nah, perasaan. Jadi sekarang kan banyak pemimpin itu istilahnya yang penting aku bisa duduk. Ini ikut sama dia, ya mudah-mudahan wah kayak surga lah dibuatnya. Kasih ini kemewahan sekali sini segala macam gitu. Jadi kalau nggak mau mendukung dia, ya macam neraka dibuatnya kan. Nah, makanya Dajjal itu pemimpin yang jolim. Nah, banyak sih yang terjadi. Matanya satu. Jadi kalau kita tidak mempunyai mata hati, nggak punya perasaan, itu bakal terjadi. Makanya gunakan mata ini, gunakan mata hati. Banyak Dajjal sekarang muncul. Nah, itu tergantung diri kita tadi itu. Nanti kita bisa jadi Dajjalnya tadi. Apabila perbuatan kita seperti yang diceritakan Nabi Muhammad tadi itu. Kita Dajjalnya. Nah, apabila kita Dajjalnya? Apabila kita bermata satu. Banyak pemimpin sekarang kayak gitu apanya. Nah, makanya orang itu sanggup menebar duit, kasih duit. Tapi dari situ orang itu mengkaut keuntungan tadi. Ya rakyat kecil banyak ditindas. Atau mana peduli ada yang kelaparannya. Terserah, yang penting itu bisa memimpin berkuasa. Nah, tapi apabila ada yang bisa angkat telur, istilahnya pandai bermuka dua, oh bisa. Jadi mewah dibuat pengikut dia tuh. Sekarang kan gitu kejadiannya. Jadi Dajjal yang diceritakan Nabi Muhammad tadi itu, ya kalau menurut versi Bapak, ya diri kita tadi itu. Nah, jadi siapa Imam Mahdi itu? Kita menantikan seorang pemimpin yang betul-betul bisa memimpin. Nah, Imam Mahdi itu seorang pemimpin. Bisa dia memimpin dirinya. Terutama kita sebelum memimpin, kita pimpin diri kita dulu. Nah, yang jujur, yang arif, bijaksana. Susah mendapatkan yang zaman sekarang kan. Nah, tapi itu bakal terjadi. Bakal suatu saat nanti akan datang pemimpin yang adil tadi itu. Dan dikatakan nanti baru muncul lagi Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu suatu karakter manusia yang tidak memiliki nafsu. Orang yang suci. Ini gitu. Jadi untuk memerangi dia yang zolim tadi, yang buta mata hati tadi, harus orang-orang yang suci. Maka itu bakal muncul. Makanya sekarang pelajaran ini, makanya Pak bilang itu, kita nggak perlu kita bahas istilahnya, ini bid'ah, ini apa, nggak perlu kita bahas ke situ. Jadi gini deh, cara kita menyampaikan sesuatu itu harus kita rangkulnya, kita rengkuh.
bukan kita, wah kau salah kau, itu haram, itu ini segala macam. Bukan. Semakin orang dilarang, orang semakin penasaran untuk melakukannya, kan gitu. Nah, makanya contohnya gini kayak Pak bilang, ada suatu bacaan di sana itu, kita ke Kota Pinang itu kan, jangan tengok ke kanan katanya, kan gitu kan. Bacaan ada yang ke kanan. Tapi kita makin penasaran karena larangan itu, kita makin penasaran, kita tengok ke kanan, kan gitu. Maka sesuatu larangan itu akan membuat orang semakin penasaran. Makanya buat pengertian, nah itu, rangkul. Jadi pemikiran orang sekarang berbeda dengan orang zaman dulu. Dan perbuatan manusia sekarang berbeda dengan perbuatan orang dulu. Orang dulu ya begitu ya, terus percaya, terus yakin. Memang setiap yang yakin pasti terjadi, kan gitu. Zaman sekarang harus pakai logika katanya. Logika berpikir, gitu. Harus ada pembuktian katanya. Kan itu. Nah, makanya nggak sembarangan kita ya kayak ceramah-ceramah ustaz-ustaz itu gini. Ini sedikit tahlilan bid'ah, ini bid'ah. Itu nggak perlu dibahas. Ya kok dibahas ke situ kayak siapa itu katanya. Jangan kamu ikut arisan katanya. Arisan itu katanya akan menimbulkan utang katanya kan. Akan menimbulkan terjadinya utang katanya. Ya. Itu kan segi negatif, segi positifnya kan ada juga. Apa segi positifnya? Misalnya segi positifnya itu ya, dengan arisan tadi bisa membantu. Misalnya untuk modal usaha segala macam. Makanya semua itu tergantung manusianya. Tergantung manusianya dan cara berpikirnya. Kan gitu. Nah, maka jangan dibuat iming-iming yang tidak sesuai dengan iming-iming. Dengan kenyataan. Nah, contohnya gini. Jadi ada cerita itu baca di profil Facebooknya Ustadz Abdul Somad gitu kan. Nah, jadi ada seorang katanya, seorang apa itu? Seorang bilang mursyid tadi bilang, istilahnya orang yang belajar agama gitu kan. Nah, jadi dia udah sholat, jadi bertanya dia sama gurunya lalu bilang kan. Jadi tanya, kenapa hidupku susah gini katanya. Jadi kata si guru tadi, kau kurang di sholat subuhmu, ini gitu. Subuhmu kurang, makanya rezekimu tidak lancar. Makanya kalau mau lancar rezekimu, sholat subuhmu perbaiki katanya. Memang istilahnya itu betulnya dalam arti tadi kita menganjurkan orang istilahnya supaya melaksanakan sholat tadi kan gitu. Nah tapi kan dibalik itu kan jadi ada niat terselubung dalam arti tadi gini. Jadi orang yang beranggapan bahwa sholat itu bisa membawa rezeki. Jadi sholat itu untuk mencari rezeki. Makanya bilang apabila niat kita dalam sholat saja udah salah menyimpang, itu udah musyrik, syirik kan gitu. Karena kita penyembahan kita nggak lagi kepada Allah tapi kepada rezeki tadi itu kan gitu kan. Nah jadi memang istilahnya bagus. Cuma kan tidak ada hubungannya sholat dengan rezeki kan Pak bilang. Kalau mau rezeki itu kerja. Nah, kenapa bilang gitu? Ya buktinya banyak orang-orang kafir, orang apa nggak sholatnya orang itu, tapi kenapa bisa kaya raya? Ya berarti kan nggak ada hubungannya. Sholat itu khusus untuk kita istilahnya penyembahan terhadap Allah, jangan digabung-gabungkan. Karena orang itu digabung, dunia ini digabung untuk akhirat tadi. Beda, jangan disamakan. Akhirat, dunia. Jangan dicampur aduk. Jadi penyembahan itu mutlak sama Allah tadi itu. Bukan kita istilahnya sholat ini aku supaya rezekiku lancar, sholat ini. Itu udah salah. Karena niat kita tadi tidak murni kepada Allah. Ya kan? Nah, makanya itulah. Jadi Dajjal, Imam Mahdi, dan Nabi Isa bakal muncul. Nah, munculnya di mana? Di diri pribadi kita tadi itu. Dia Dajjal gambarkan besar. Dia memang orang besar. Pemimpin-pemimpin yang jolim itulah Dajjal tadi itu. Menghasut, memfitnah, mengadu domba. Banyak terjadi sekarang kan? Oh, dasut ini. Kan gitu. Nah, itulah. Jadi Imam Mahdi tadi ya pemimpin yang arif, bijaksana. Makanya dalam memilih pemimpin kita jangan asal kasih duit kita istilahnya terus. Pilihlah dia. Tengok dulu kayak mana karakter manusianya tadi. Ini gitu. Kalau kita cari kesalahan orang aja itu gampang. Nah, makanya coba tengok mana lebih besar kebaikannya apa kejahatannya kan gitu. Nah, kalau memang kejahatannya istilahnya yang bisanya diapakan gitu. Nah, namanya manusia kan, tak luput dari silap dan salah kan gitu. Tidak fatal namanya kesalahannya. Namanya manusia. Nah, tapi enggak, orang sekarang kalau ada duitnya, selalu memilih itu. Berapa? Wani piro? Kan gitu apanya. Jadi kayak mana kita mau mendapat pemimpin yang baik kalau kita sebatas itu pengetahuan kita wani piro?
Oni piro. Nah, cuma sebenarnya masyarakat tidak bisa disalahkan. Orang tuh udah capek dibohongi tadi itu kan gitu. Janji-janji melulu kan gitu. Nanti sebelum dia menjadi pemimpin, entah anggota dewan, entah bupati, entah segala macam, kampanyenya muluk-muluk kan gitu. Begitu dia duduk, lupa semua kan gitu. Lupa semua. Janji-janji itu ya hanya batas janji. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 katanya. 1, bila berkata dia dusta. 2, berjanji dia ingkar. 3, diberi kepercayaan dia hianat. Nah, makanya kaji diri kita. Apakah kita masuk dalam kriteria manusia seperti itu? Berarti kita dakjal. Tapi kalau kita tak masuk dalam kriteria itu, mungkin kita menjadi Imam Mahdinya kan gitu. Nah, makanya perbaiki diri sekarang. Makanya Mbak bilang ceramah segala macam itu gini itu. Istilahnya ya kayak kita cerita sama anak-anak loh, nakutin anak-anak. Nah, nanti kok kesana kau ada culik, gitu. Belum pasti dia. Nah, makanya kayak surga, kayak neraka kan gitu kan. Nah, jadi sekarang ngapain kita kaji surga neraka yang nggak nampak tadi, yang belum terjadi. Jadi sekarang kita kaji dulu surga yang di dunia ini. Maksudnya surga di dunia ini, neraka di dunia ini. Kau melakukan kesalahan, misalnya kau mencuri, membunuh segala macam, pasti kan neraka rasamu. Kenapa bilang neraka? 1, kau dikejar-kejar orang, ketakutan, pikiranmu tak kalut, apa segala macam, hatimu pun tak tenang, kan gitu. Lalu itu kok ketangkap dapat hukuman, disiksa, kan udah neraka. Kalau kita berbuat baik sama manusia, nah mudah-mudahan kan surga, orang senang sama kita. Nah, jadi ngapain kita pikirkan dulu yang belum nampak? Kita pikirkan dulu yang nampak ini dulu, nah gitu. Surga yang nampakin dulu kita pikirkan. Apabila kita berbuat baik, mudah-mudahan insya Allah pasti kita dapat kebaikan. Karena apa kata Allah dalam Quran tadi? Aku tidak akan luput katanya. Walaupun sebiji jahra katanya. Perbuatan manusia akan kubalas katanya. Makanya kalau kau tanam kebaikan, pasti akan menghasilkan kebaikan. Nah, tapi itu susahnya menanam kebaikan tadi ini. Kalau tidak kita pupuk dia, kok nggak kita jaga dia, bisa dia nanti tumbuh rumput. Nah, tumbuh kejahatan gitulah kan. Nah, jadi kalau dia kita tanam keburukan, nggak perlu ditanam pasti datang. Nah, sama kayak seperti rumput ini. Maka petunjuk Allah tuh masih jauh-jauh. Rumput ini nggak kita tanam pun pasti akan apa? Tumbuh. Nah, itulah. Makanya bolak-balik bilang kuncinya perbaiki hati. Itunya kuncinya. Nah, ya apa lagi? Dia minta penjelasan itu aja. Nah, kunci dakjal itu tergantung dirinya masing-masing lah. Makanya kaji dulu diri. Kita bisa jadi dakjal bisa. Kalau apabila kita bermata satu dalam arti satu tadi, dalam arti bermata satu tadi itu, baratnya kau hanya pakai mata ini aja. Jadi mata ini hanya memandang kemewahan, silau dengan kekayaan segala macam. Tapi harus mempunyai mata hati. Makanya 2 matanya. Ini dalam arti itunya. Itunya artinya. Kalau menurut pandangan Bapak ya. Nah, jadi ya kalau ada yang nggak setuju ya nggak masalah kan gitu. Ini kan pandangan pribadi Bapak. Dakjal itu bermata satu. Nah, makanya jangan menggunakan mata ini tadi yang nyata ini, tapi pakailah mata hati. Harus 2 mata. Jangan satu aja dipakai. Nah, itu. Supaya kita bisa menjadi Imam Mahdi, pemimpin yang adil. Udah paham? Paham.